Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama saya, dan kali ini saya tidak sendirian, ditemani oleh someone spesial, yaitu istri saya sendiri, gitu ya. Kita insya Allah akan membahas di lesehan Cak Fir kali ini tentang batasan aurat wanita. Baik itu ketika sholat, di hadapan mahram, di hadapan bukan mahram, kemudian di hadapan wanita lain yang bukan muslim, gitu ya. Artinya di non muslimah begitu. Nah, baik. Mungkin yang pertama kita segmentase dulu ya. Yang pertama adalah tentang batasan aurat wanita di hadapan mahram dan sesama muslimah, gitu ya. Monggo, Ustazah Siti Khozanah LC, lucu sekali. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pada kesempatan kali ini kolaborasi ya, kolaps ya kalau bahas. Pembahasan tentang aurat kita sebagai seorang muslimah di hadapan mahram dan sesama muslimah lainnya, gitu ya. Karena aurat itu adalah anggota tubuh ya yang harus kita tutupi. Artinya kalau misalkan itu terbuka, ya kita mengumbar dosa, gitu ya. Kita mengumbar fitnah kepada yang lainnya. Nah, batasan aurat kita sebagai seorang muslimah dengan mahram atau sesama muslimah lainnya adalah hanya bagian lutut, dari bagian pusar sampai bagian lutut. Itu aurat. Yang ditutup. Artinya itu yang harus ditutup. Yang lainnya silahkan dibuka, gitu. Tapi tentu fikih itu kan nggak berdiri sendiri ya, berbarengan dengan etika. Kalau itu tidak etis gitu, apalagi kita di Indonesia ini gitu kan, kalau kemana-mana di dalam rumah nggak pakai baju gitu kan, kayaknya ada yang miss gitu. Maka pun meski ini adalah auratnya hanya sebagian dari pusar sampai lutut, tapi kalau itu menimbulkan fitnah, itu harus dihindari. Artinya kita berpakaian di dalam rumah itu yang sopan aja lah. Nah, itu. Artinya begini, jika itu yang menjadi catatan adalah jika aman dari fitnah di hadapan depan mahram, maka yang perlu ditutup hanya dari pusar sampai lutut kayak laki-laki begitu ya. Nah, itu. Sekarang begini, kalau kita merasa tidak aman dari fitnah misalkan, atau ya bisa memancing orang lain yang mahram kita juga, itu bagaimana? Bagian mana yang harus ditutup gitu? Atau ada batasan-batasan tertentu juga? Iya, kalau misalkan itu seyogyanya kita bermuasyarah, bermuamalah, berinteraksi gitu, bagaimana cara berpakaian yang sopan gitu. Kalau misalkan standarnya kita dengan saudara kita laki-laki, kita dengan ayah kita, dengan ayah mertua gitu ya. Ya sesopannya sampai kemudian ini terhindar dari fitnah, ataupun ya sesama muslimah, karena ini juga menjadi kewajiban kita kalau misalkan ada aib-aib gitu, agar terhindar dari fitnah. Baik, selanjutnya aurat di depan orang lain yang bukan mahram, depan tetangga, depan ya ipar dan lain sebagainya. Ipar tuh bukan mahram, mahram sementara tuh seperti bukan mahram sebenarnya gitu ya. Baik, apa aurat yang batasannya seperti apa? Ya, jadi beda ya segmennya kalau misalkan dengan mahram dan sesama muslimah tadi dari pusar sampai lutut. Tapi kalau misalkan kita bermuamalah, berinteraksi, kita ke warung, kita ngobrol sama tetangga gitu, yang laki-laki karena memang ada hajat, karena ada kebutuhan, maka yang harus kita tutupin adalah semua bagian tubuh, meskipun ini ada ikhtilaf ya. Ada perbedaan pendapat. Kalau yang pertama adalah madhab Syafi'i mengatakan aurat wanita di hadapan yang bukan mahram itu semuanya kecuali wajah dan telapak tangan. Itu menurut Syafi'i. Ini pendapat yang pertama. Kalau pendapat kedua, yaitu pendapatnya madhab Hanafi, mengatakan bahwa aurat wanita itu semuanya kecuali wajah, telapak tangan dan telapak kaki. Itu. Oke. Itu pantesan waktu aku di Pakistan itu dulu memang banyak ngelihat kaki-kaki orang gitu, punggung kakinya ya. Punggung kakinya itu kelihatan. Jadi mereka memang ya pakai cadar gitu, tapi bawahnya kelihatan itu ininya. Punggung kakinya itu. Baik. Selanjutnya batasan aurat wanita saat sholat. Yang perlu ditutup mana saja, yang boleh kebuka apa saja? Iya, ini sangat penting nih, karena kalau hal yang lainnya itu
batasan aurat yang harus kita tutupi agar terhindar atau jauh dari perbuatan dosa. Kalau yang ini menentukan syarat dan sah dan tidaknya sholat kita gitu. Sia-sia gitu kalau misalkan kita sholat 5 waktu ditambahin sholat sunnah kemudian ternyata terbuka auratnya, maka itu adalah ibadah yang sia-sia. Artinya ya udah batal. wujuduhu ka'adamihi, kita itu melakukan capek-capek tapi kayak enggak kita melakukan apa-apa karena tidak sah. Maka ini penting bagi kita apa saja aurat ketika kita sedang melaksanakan sholat. Nah, auratnya adalah semua ini adalah aurat, semua ini adalah anggota tubuh yang harus ditutupi kecuali bagian wajah dan telapak tangan, kedua telapak tangan. Nah, jadi selama kita sholat dari takbiratul ihram sampai tahiyat itu kesemuanya tidak boleh terbuka kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Masya Allah. Jadi wajah dan kedua telapak tangan itu boleh terbuka gitu ya. Yang artinya ketika wanita itu pakai mukena itu boleh nampak ini ya, dohiron obatinan ya, depan dan belakang gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya adalah bagaimana batasan aurat wanita di hadapan wanita yang bukan muslim, bukan Islam, non muslimah gitu ya. Nah, ini seperti apa? Iya. Jadi apa batasannya? Apa bagian tubuh kita sebagai seorang muslimah di hadapan teman kita yang sama-sama perempuan nih, tapi dia bukan Islam, dia non muslim. Apakah ada batasannya? Tentu gitu, karena Islam itu sangat menjaga kita sebagai seorang muslimah. Kita diagungkan, kita derajatnya dimuliakan, maka dengan ini ada batasan-batasan aurat kita meskipun sama-sama wanita tetapi bukan Islam. Apa batasannya? Batasannya adalah seperti halnya kepada aurat kita kepada kepada bukan yang mahram, kepada bukan yang mahram. Apa? Semuanya aurat, semuanya nggak boleh terlihat kecuali wajah kita dan kedua telapak tangan kita, ataupun kalau tadi menurut madhab Hanafi dan telapak kaki gitu ya. Telapak kaki dan punggung kaki gitu ya. Iya, jadi itu batasannya. Baik, itu batasan yang masyhur lah di antara para ulama gitu ya dalam kitab-kitab fikih. Baik, gini, ada beberapa orang itu yang ketika sholat katanya wanita itu perlu tambahan kain di sini gitu, perlu tambahan kain di sini. Itu gimana? Itu membatalkan apa? Padahal kan dia boleh nampak nih. Iya. Jadi model mukena itu kan macam-macam ya. Ada yang potongan atas bawah, ada yang kayak kurungan dari atas sampai bawah, ada yang kemudian tidak dikasih tambahan kain di bagian telapak tangan. Meskipun itu bukan aurat, tapi kalau misalkan emang itu tertutup itu nggak apa-apa. Yang menjadi catatan adalah ketika kita memakai mukena yang potongan ya, kemudian kita nampak punggung telapak kita, itu nggak apa-apa, itu nggak membatalkan karena itu bukan aurat. Yang dimaksud kaf itu adalah zahiron dan batinan. Jadi kalaupun terlihat saat sholat ketika kita takbiratul ihram atau berganti gerakan dari i'tidal ke ruku dan sebagainya, maka itu tidak membatalkan. Ya. Baik. Nah, ini cukup menjadi pencerahan buat kita semuanya ya, menjadi tambahan wawasan. Alhamdulillah. Saya rasa cukup ya. Yeah. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.